Al-ikhbar mahtamala syidqo wal kadziba lidatihi. Di sekelas Adi Hidayat yang kita tahu, kita kenal kecerdasan dan kepintarannya, masih bisa terpleset. Salam hormat saya kepada Ustadz Adi Hidayat. Saya penggemar beliau, saya kagum kepada keilmuannya. Ya. Membaca Quran misalnya, ya, baca Quran tidak diperkenankan. Bahkan di situ Imam An-Nawawi menyebutkan ijma' di situ. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, jelas beliau menyampaikan di halaman 39, paragraf yang kedua, posisi paling kanan di pertengahan, kan? Beliau menyampaikan, laqad ajma'al ulama, bahwa para ulama telah berijma' ala anna al-haidha, bahwa seorang perempuan yang haid itu, awas, hati-hati, dia terlarang ya untuk membacakan Al-Qur'an dalam keadaan dirinya ghairu tahirah, ya, belum suci. Saudara-saudaraku yang berbahagia, memang betul bahwa orang yang dalam keadaan haid, perempuan yang haidho, haram baginya untuk membaca Al-Quranul Karim, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Adi Hidayat. Namun yang harus saya koreksi, dia mengatakan bahwa itu merupakan ijma dari para ulama. Dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dia menjelaskan bahwa di halaman ke-39, paragraf kedua, posisi paling kanan di pertengahan. Namun yang saya baca dari kitab At-Tibyan tidak ada. Jadi menjawab itu, kita jangan langsung menjawab, kita pikirkan dulu, jangan sampai kita yang disampaikan kita ternyata salah. Dan kebetulan saya punya kitabnya. Dan saya bahkan 1 minggu yang lalu saya sudah selesai hatam baca At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dikarang oleh Imam An-Nawawi, namun saya tidak temukan halaman 39. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Selamat siang semuanya ya. Sebelum menjelang adzan asar, saya ingin mengungkapkan bahwa siapapun, apapun yang keluar dari media sosial, jangan sampai kita telan mentah-mentah. Mau itu bentuknya berita yang kita terima, mau itu ceramah dari orang lain, termasuk saya sendiri, jangan kemudian kita telan mentah-mentah. Perkembangan teknologi begitu pesat, begitu kuat dan mudah. Kita harus menyikapinya dengan arif dan bijaksana serta hati-hati. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang tidak waspada terhadap situasi hari ini. Dulu pas ketika zaman jahiliyah, orang berbondong-bondong yang menggiring opini itu para penyair, para pujangga. Ketika para pujangga membuat karya, orang sangat memujinya. Opini itu dibenangkan oleh para penyair pada saat itu, ketika zaman jahiliyah. Ketika para penyair membenci sesuatu, rakyat, masyarakat berbondong-bondong untuk sama-sama membencinya. Ketika zaman jahiliyah, opini dibenangkan oleh para penyair. Sehingga datanglah Al-Quran dengan syairan yang begitu kemudian apik dan rapih serta indah. Bagaimana kita temukan di dalam Al-Quran selalu enak untuk dibacanya. Contoh surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana ujungnya ini sama, menunjukkan ini seperti karya sastra. Allah menunjukkan kehebatannya. Sehebat apapun sastra yang dibuat para penyair pada saat itu, tidak akan mengalahkan kesastraan Al-Quran.
sangat sastra. Begitupun sama ya, ada satu orang yang berbicara agama, meskipun kita ketahui kevalidan ilmunya, jangan kemudian kita telan mentah-mentah. Apalagi orang yang kita tahu minim ilmu pengetahuan agamanya, jangan kita telan mentah-mentah. Barangkali yang diungkapkannya ini kurang tepat. Ini menjadi pelajaran, kewaspadaan kita semua. Itu ketika Adi Hidayat membacakan, kita tahu beliau itu orang pintar, orang cerdas. Bagaimana di setiap ceramahnya dia selalu menuturkan ayat Al-Quran dengan disebutkan ayatnya, barisnya keberapa, sangat detail beliau ungkapkan. Kalau misal hadis diucapkan hadisnya nomor seberapa dari kitab apa, beliau detail menjelaskan itu. Intinya satu, supaya kita mengecek kok, supaya kita mengecek, kita membaca kebenarannya, kan gitu. Itu baik. Cuma ketika ada kekeliruan, ini menjadi bukti bahwa yang namanya manusia itu suka keliru. Bahkan sekelas beliau Adi Hidayat, ya, yang kita kenal, beliau orang pintar, beliau orang cerdas. Tapi ketika apapun yang keluar dari mulutnya, mulut beliau itu tetap kita harus kemudian faktanya harus dicek kebenarannya. Salah satu bukti ini ketika ada yang meluruskan, ternyata nggak ada di dalam kitabnya, ya. Dan itu biasa sebetulnya, bukan apa-apa, saya biasa. Intinya saya ingin ingin supaya kita sadar bareng-bareng bahwa media sosial ini harus kita jadikan alat komunikasi yang sehat, dijadikan alat komunikasi, alat silaturahmi yang sehat, bukan alat kemudian buat menyebarkan hoax dan sebagainya. Orang bebas menyebarkan berita apapun di media sosial, dan kita sebagai penonton setia media sosial, bukan pelaku, harus hati-hati dan waspada setiap apa yang dikeluarkan oleh media sosial. Karena yang namanya ikhbar itu, ya, huwa mahtamala syidqa wal kadziba lidatihi. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Jadi tidak otentik, tidak 100% kebenarannya. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Itu yang namanya ikhbar. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak waspada di zaman hari ini. Jangan sampai media sosial dijadikan alat kepentingan oleh siapapun itu untuk memberitakan yang enggak-enggak. Jangan sampai. Kalaupun ada orang yang menyebarkan berita hoax, yang menyebarkan kemudian ajaran agama yang kurang betul di media sosial, jangan sampai kita telan mentah-mentah. Itu upaya diri kita, ya, upaya diri kita agar tidak masuk ke dalam kubangan hoax, ke dalam kubangan ketidakmaslahatan, ke dalam kubangan giringan opini yang tidak menyehatkan. Itu perlu ada kewaspadaan kita sebagai penonton setia, sebagai penikmat media sosial, karena sudah tidak bisa dibendung hari ini. Sudah tidak, sulit untuk dibendung, kecuali orang-orang yang ada di kampung. Saya punya bapak saya tidak tahu sama sekali apa yang namanya itu Facebook, apa yang namanya itu YouTube, apa yang namanya itu Instagram, apa yang namanya itu WA. Tidak tahu sama sekali kecanggihan hari ini. Bahkan ketika hari ini pandemi yang katanya mati perekonomian di mana-mana, orang kampung, kayak bapak saya, mama saya yang hidupnya dari tani, itu tidak terlalu merasakan apa-apa. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam situasi, tidak masuk ke dalam zona di mana orang berseliweran di sana.
tanpa dia melahirkan satu minimal untuk konsumsi pribadi. Ya kan, di rumah, di kampung, tanah secukup punya banyak, karena di kampung harga tanah masih murah gitu loh. Bapak saya seneng membeli tanah tuh. Untuk apa? Untuk ditanami manggis ya, untuk ditanami suuk, untuk ditanami duren, untuk ditanami apapun itu yang bisa dimakan. Untuk sekedar cari makan itu cukup dari tanaman hasil pribadi kalau di kampung. Kalau di kota mungkin merasakan pandemi hari ini begitu kuat. Apalagi orang-orang yang kerjanya mau di pabrikan, mau di kantoran, mau di apapun itu. Sekarang seolah-olah mati perekonomian. Ya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Virus ini cepat berangkat dari Indonesia, menghilanglah dari dunia ya. Artinya apa? Bahwa saya kira orang kampung masih steril dengan ajaran agamanya, dengan kehidupan sosialnya, dengan kemudian kemandirian ekonominya. Tapi bukan berarti ingin menyudutkan orang kota. Artinya bahwa orang yang sudah masuk ke dalam kubangan hari ini, era media sosial, era digital, ya, saya kira ini kita kalau sudah masuk, ya harus waspada. Harus waspada. Setiap apapun berita yang kita terima itu harus kemudian diteliti fakta kebenarannya. Apalagi berita tentang agama. Apalagi orang ketika menyampaikan agama, ya kita harus verifikasi dulu. Maka kenapa saya selalu katakan, kalau misal Anda menemukan ya satu ustadz yang berbicara, jangan sampai ditelan mentah-mentah. Apalagi menemukannya di YouTube, jangan ditelan mentah-mentah. Itu kurang baik bagi saya, karena al-ikhbar mahtamala syidqo wal kadziba lidatihi, bisa benar bisa salah. Satu kali lagi, sekelas Adi Hidayat yang kita tahu, kita kenal kecerdasan dan kepintarannya, masih bisa terpleset ya, masih bisa terpleset. Apalagi yang lain mungkin ya, yang tidak meneliti Qurannya, yang tidak meneliti hadisnya, yang tidak meneliti kitab-kitabnya. Maka di sini kita harus ambil pelajaran. Apalagi agama ini, satu kali lagi selalu saya akan katakan ya, supaya membimbing agar selamat di dunia juga di akhirat. Maka kita harus mencari, kalau di dalam tasawuf tarekat itu mursyid ya, guru yang membimbing kita itu yang benar. Membimbing di dunia dengan baik, juga membimbing sampai ke akhirat dengan baik. Kan kita meminta itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ingin baik, di akhirat pun pengen baik ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.